Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu, 7 Februari 2024, kita akan mengikuti Studium Generale bersama dua pembicara, yaitu 1. Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Studium Generale, Bapak Insinyur Henry Syamsuddin MSc PhD IPM, dengan topik Pengantar Studium Generale Semester 2 Tahun Akademik 2023-2024. 2. Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB dan merupakan guru besar bidang geodesi gempa bumi, Profesor Dr. Irwan Meilano ST MSc, dengan topik Gempa Bumi dan Potensi Kebencanaan di 2024. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martwartokusumo. Selamat pagi para hadirin yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen, para kolega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat ya buat kita semua ya. Apa kabar para mahasiswa semuanya? Gak denger? Baik-baik semua ya. Hari pertama nih, minggu pertama kuliah mestinya semangat ya. Baik, selamat berjumpa kembali di acara Studium Generale semester 2. Ini juga kita disiarkan langsung ke Cirebon dan Jatinangor ya. Jadi saya juga ingin menyapa rekan-rekan mahasiswa maupun kolega dosen yang berada di kampus Jatinangor, kampus Cirebon. Hari ini Bandung agak mendung, tapi mudah-mudahan suasana hati kita semangat. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini, ada dua ya. Pak Henry Syamsuddin, terima kasih buat pembekalannya nanti. Dan yang kedua adalah kolega saya ini, Profesor Irwan Meilano. Pak Dekan,
Terima kasih ya Pak Dekan ya. Jadi hari ini ada topik yang menurut saya nih sangat relevan dengan Indonesia ya. Gempa bumi dan potensi kegempaan tahun 2024. Sebagai negara yang terletak di daerah Ring of Fire, kelihatannya gempa itu akan menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita ya. Jadi dalam rangka mensyukuri nikmat juga kita bisa punya eksistensi di daerah ini ya, kita harus pandai-pandai bergaul dengan semua yang terkait dengan apa yang terjadi di daerah ring api di Baik, hari ini kita punya kesempatan untuk berdiskusi dengan Pak Irwan. Saya kira ini topik yang menarik dan sangat amat relevan untuk 12 fakultas di ITB ini ya. Jadi kita sama-sama akan mendengarkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada dua narasumber kita, Pak Henry, Pak Dekan, Pak Irwan Melano. Tentu saja saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang mengorganisasikan kegiatan ini, baik dari Ditmawa, Pak Pras, Pak Epin, semuanya, dan rekan-rekan, Ibu Naomi dari Humas, dan juga rekan-rekan tim pendukung yang selalu setia mendampingi kita semua. Baik, dengan mengucapkan basmalah, saya buka secara formal pertemuan pertama Studium Generale pada semester 2 2003-2004. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya kembalikan ke pemandu acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama materi pertama pada hari ini yang akan disampaikan oleh Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Studium Generale, Bapak Insinyur Henry Syamsuddin MSc PhD IPM, dengan topik Pengantar Studium Generale semester 2 tahun akademik 2023-2024, yang sekaligus akan menjadi moderator pada materi kedua kita bersama Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB dan merupakan guru besar bidang geodesi gempa bumi, Profesor Dr. Irwan Melano ST MSc, dengan topik Gempa Bumi dan Potensi Kebencanaan di 2024. Kepada Bapak Insinyur Henry Syamsuddin MSc PhD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Betul tadi kata Pak Wijaya, ini perlu diulang. Selamat pagi. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Henry Syamsuddin selaku koordinator pada mata kuliah Studium General pada semester kali ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tadi saya sudah diingatkan bahwa nggak boleh lama-lama karena materinya sangat menarik ini. Jadi materi ini adik-adik akan dapatkan soft copy-nya di Edunext ya. Jadi ini akan saya sampaikan yang penting-penting saja untuk memberikan pemahaman tentang apa yang akan adik-adik peroleh dan apa yang adik-adik perlu perhatikan selama mengikuti perkuliahan ini. Baik. Kalau kita lihat di dalam slide ini, memang kuliah ini adalah bersifat umum ya, di mana adik-adik diharapkan mendapatkan inspirasi dari pengalaman para pemateri-pemateri yang sudah diseleksi dengan sangat ketat oleh Sekretaris Institut, Humas, dan seluruh dosen pengampu. Jadi harapannya adik-adik bisa memperoleh pemikiran-pemikiran mereka dan mendengarkan pengalaman-pengalaman yang menarik tentunya, dan juga gagasan-gagasan dari para tokoh ini. Sehingga harapan kita semua adalah wawasan dari peserta Studium General ini akan makin terbuka luas dan memunculkan atau menjadi pemantik ide-ide untuk apa yang adik-adik bisa lakukan selama adik-adik menempuh pendidikan di ITB dan juga nantinya setelah adik-adik lulus. Oke, ini saya kira kita bisa lihat materinya itu nanti akan sangat luas, mulai dari aspek kebangsaan sampai ke aspek
tren global yang sedang mengubah dunia saat ini. Jadi adik-adik akan bisa menikmati rangkaian pengalaman ataupun ide-ide dan gagasan-gagasan yang sangat menarik dari tokoh-tokoh yang kompeten dalam bidangnya. Oke, ini saya lewatkan saja ya, biar cepat. Nah, ini outcome kita. Jadi kita sangat berharap bahwa melalui materi-materi yang disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi-diskusi di dalam ruangan ini, dan juga melalui tugas-tugas yang nantinya adik-adik kerjakan, adik-adik bisa meningkatkan pengetahuan, kepekaan, kesadaran, keinginan, dan kemampuan peserta kuliah untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Jadi selalu kita inginkan ada manfaat yang bisa dirasakan tidak hanya oleh adik-adik sendiri, tapi juga oleh orang-orang yang berjasa kepada adik-adik sehingga adik-adik bisa kuliah di ITB ini. Oke, kita laksanakan perkuliahan secara hybrid yang berada di kampus Ganesha. Seperti kita saksikan, kita berada di ruangan yang sangat spesial ini ya. Saya sangat bahagia bisa berada di ruangan ini bertemu dengan adik-adik karena materi yang diberikan oleh pemateri-pemateri kita juga sangat luar biasa. Jadi selamat menikmati selama 1 semester ini ya. Dan bagi yang belum berkesempatan karena ada di Jatinangor dan di Cirebon, silakan juga menikmati di ruang kelas masing-masing dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada waktunya nanti. Kita juga bisa jadi ada kegiatan di ITB sehingga hari Rabu tidak bisa dilaksanakan, dan itu kemungkinan diganti harinya misalnya menjadi hari Sabtu, dan ini akan diumumkan mendekati pada waktunya nanti. Oke. Daps. Saya ulang ya. Oke. Jadi untuk peserta yang sudah mendaftar, seperti biasa adik-adik nanti isi tugas-tugasnya di EduNext ya. Dan untuk yang belum berhasil mendaftar, kita persilakan untuk gabung di kelas sit-in. Ini ada kode tokennya ya. Jadi nanti ini juga akan disebarkan, adik-adik nggak perlu catat, takutnya salah juga itu I atau 1 gitu ya, yang di pangkal B itu. Dan yang penting adalah seluruh peserta sit-in, berarti belum terdaftar secara resmi, tetap diwajibkan untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas-tugas tersebut di EduNext. Kemudian jika ada kendala, misalnya adik-adik tidak bisa hadir dalam perkuliahan karena sakit ya, atau karena keperluan yang sangat penting, maka diharapkan memberikan surat pemberitahuan melalui email. Itu ada alamatnya. Kalau tidak, dianggap adik-adik tidak hadir. Kalau tidak hadir, nanti nilainya bisa berkurang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita ada 10 kelas. Nah, ini saya tampilkan semua kelasnya. Dari kelas 1, kelas 2 ada Pak Ferry yang ada di depan saya, kemudian ada Pak Umar Hayam yang kebetulan lagi ada kegiatan lain, ada Pak Ade Engkus, ada Pak Ridwan juga ada di depan ini, dan juga Pak Ipin ada di depan, ada Pak Sony, kemudian ada Pak Pras dan Pak Hafiz. Untuk kelas 10 ini di Jatinangor ada Bu Alfi ya. Jadi kita punya 10 kelas. Nah, ini yang kami ingin ingatkan lagi bahwa penting untuk bagi adik-adik yang masih belum terdaftar secara resmi itu mengikuti semua tugas di EduNext dan mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Oke, tugasnya seperti apa? 80% ini diambil dari resume tiap minggu. Jadi setelah adik-adik mengikuti materi, adik-adik diberikan kesempatan sampai nanti malam gitu ya untuk membuat resume. Jadi ini mata kuliah yang paling gampang dan paling menarik karena adik-adik mendengarkan materi yang sangat bagus, sangat menarik dari pemateri, dan adik-adik tinggal merangkum saja.
apa yang sudah adik-adik dengarkan, adik-adik pahami, atau adik-adik search gitu ya, informasi tambahan, membuat resumenya. Tapi satu yang kami ingin ingatkan, dalam membuat resume ini, sebetulnya untuk mendapatkan nilai A dari mata kuliah ini sangat mudah dan sangat mungkin ya. Tapi kenapa kok ada yang dapat E gitu ya? Nah, ini salah satu penyebabnya, ditenggarai tugas tersebut dikerjakan secara berkelompok, kemudian di copy paste satu sama lain. Nah, ini sangat kami tidak harapkan. Kedua, adik-adik misalnya udah masukin aja keywordsnya gitu ya di ChatGPT, keluarlah resume makalah gitu, kan gampang sekarang, 10 detik langsung dapat makalahnya. Itu bisa ketahuan karena tim kita punya search engine, dan kalau ketahuan nilainya juga E. Jadi tidak worth it ya untuk menggunakan cara-cara yang kurang tepat atau tidak diizinkan ini dalam mengerjakan makalah. Kemudian nanti caranya seperti ini ya, saya tidak akan sampaikan, tapi penting satu hal, adik-adik ketika mengirimkan ke EduNext tolong dicek kembali, sudah terkirim belum gitu filenya, takutnya belum sempat disubmit, merasa sudah dikirim gitu ya, kan ini sangat umum ya. Kedua, di sana itu kan ada assignment. Nah, jangan sampai salah kirim. Sebetulnya ini tugas makalah tapi dikirimnya ke tugas resume. Jadi nanti pada saat diperiksa, wah tidak mengumpulkan makalah, padahal adik-adik sudah mengumpulkan makalah. Rupanya salah kirim ke folder yang tidak tepat. Oke, jadi setelah kirim dicek kembali sudah tepat belum. Jadi hanya untuk memastikan saja. Oke. Nah, tugas resume seperti ini saya kira sudah biasa ya adik-adik dalam mengerjakan tugas-tugas makalah untuk memperhatikan struktur, substansi materi, bahasa yang baik dan benar, kerapihan, karena kita harapkan ketika adik-adik menulis itu adik merecall kembali, menstruktur kembali apa-apa yang adik pahami ketika mendengarkan materi tersebut. Ada satu tugas yang diberikan di akhir semester yang bentuknya berupa makalah, dan ini bobotnya cukup besar, 20% ya, dan ini berupa gagasan pribadi. Nah, tadi yang disampaikan di awal, adik-adik diharapkan terinspirasi ya, mendapatkan ide-ide, mendapatkan suatu gagasan yang ingin adik-adik tuangkan dari mungkin katakanlah ada 12 atau 14 materi yang diberikan selama satu semester. Adik boleh pilih salah satu dari itu, masukkan ide dan gagasan adik-adik. Apakah itu bisa merupakan suatu, oke, saya kayaknya tertarik nih untuk memperhatikan masalah gempa bumi nih yang kita akan saksikan hari ini, atau nanti masalah seni ataukah masalah ekonomi, bebas. Nah, ini adik-adik diberikan kesempatan, bisa juga merupakan kritik. Kalau adik-adik merasa kayaknya yang disampaikan ini ada yang lebih baik lagi, bisa jadi ya. Kemudian formatnya seperti halnya tugas, dikumpulkan dalam bentuk PDF di EduNext dan pada folder makalah tugas akhir ya, kuliah. Jangan salah. Nah, ini formatnya nanti silakan dibaca, nggak usah difoto, nggak apa-apa ya, nanti saya berikan ininya supaya waktunya lebih efektif. Nah, ini juga tadi saya sudah sampaikan, tidak menggunakan ChatGPT. Kalau terpaksa adik-adik misalnya gini, ada tabel ya, yang adik-adik rasa penting atau grafik yang rasanya penting untuk dimasukkan dalam tugas akhir makalah. Tolong disebutkan referensinya. Jadi tidak ambil plak gitu ya. Nah, itu tidak menghargai si pembuat itu dan kita anggap itu sebagai penjiplakan. Oke? Nah, itu jadi adik-adik harus biasakan untuk menuliskan sumbernya. Dan tadi konsekuensinya cukup berat ya, sayang kalau seandainya harus terjadi. Dan ini seringkali kita temukan, masih ada ketemu. Baik. Nah, penilaiannya simple, dari seluruh tugas resume kita kalikan 80% plus 20% dari tugas akhir atau makalah kuliah. Baik, ini beberapa poin ya yang saya akan tampilkan semua. Tadi sudah saya sempat singgung di awal bahwa untuk dapat nilai A gampang, tapi seringkali ngetiknya atau nulisnya itu asal-asalan gitu ya.
kadang-kadang kayak ini pointer atau apa gitu ya, tidak ada terlihat gitu pemahaman dalam saat penulisan tersebut. Nah itu yang membuat nilainya jadi drop. Kemudian lambat gini, santai nanti aja gitu ya, atau lupa gitu sehingga terlambatnya 3 bulan gitu. Ini bukan terlambatnya 1 hari, bukan, sampai 3 bulan ada, langsung nilainya dropnya banyak. Kemudian salah kirim folder, itu juga saya harus ingatkan kembali karena kita ada berapa mahasiswa ini ya, biasanya sekitar 800 mahasiswa. Jadi kalau setiap minggu tim kita ini itu memeriksa 800 resume. Jadi adik-adik bayangkan itu pekerjaan yang cukup banyak, dan kalau adik-adik misalnya salah kirim, nah itu agak sulit tuh mendeteksinya, kecuali adik-adik sendiri yang secara aktif memperhatikan itu ya. Kemudian tadi copy paste jangan, pakai AI juga baiknya tidak, hanya untuk memberikan ini saja ide awal. Kemudian peserta sit in, saya ulangi lagi agar selalu mengerjakan tugas mulai dari minggu pertama. Oke, tata tertib, saya kira ini standar ya. Diharapkan seluruh peserta sudah hadir, jadi kalau terlambat sebaiknya jangan diulang lagi. Jadi kita inginkan adik-adik mendapatkan secara komplit materi tersebut. Dan jangan lupa juga mengisi SIX. Jadi walaupun di depan sudah tanda tangan ya, SIX juga tetap diusahakan diisi. Kalau misalnya belum terbuka, misalnya itu terlupa ya, tolong nanti diingatkan saja. Ya, saya kira info singkatnya seperti itu. Jadi seluruh paparan tadi akan diberikan bagi adik-adik nanti di EduNext. Mungkin ada pertanyaan. Satu silakan. Ada lagi yang lain biar langsung ngacung kalau ada. Kalau tidak ada boleh silakan yang tadi bertanya untuk maju ke depan. Ada mikrofon di depan. Maju aja silakan Dek. Perkenalkan nama dan dari prodi jurusan apa? Perkenalkan Pak, saya Oiken Ginting dari jurusan Fisika. Saya mau bertanya, tadi kan sempat ada yang CX itu kan ya Pak. Di saya belum ada Pak soalnya. Untuk persensinya. Itu saja Pak. Mungkin bagi yang belum terdaftar di CX, seperti tadi yang saya sampaikan, gabung di EduNext ya. Kemudian mengisi presensi di luar. Kalau yang ada di Jatinangor dan Cirebon juga nanti memberitahukan dosen pengampu yang ada di sana bahwa Anda hadir karena belum ada di CX untuk didaftar secara manual dulu, itu dicatat. Kira-kira seperti itu? Oke. Barangkali ada lagi? Baik. 1, 2, 3. Kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah tidak sabar lagi untuk lanjut kepada materi berikutnya. Saya tutup materi pertama sebagai koordinator kuliahan pada semester ini dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya lanjut berpindah peran nih sekarang sebagai moderator dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Prof. Irwan yang sudah hadir dan akan memberikan satu topik yang sangat menarik ya, sekaligus menegangkan ini karena terkait dengan gempa bumi dan potensi kebencanaan di 2024. Seperti yang kita ketahui pada penghujung akhir tahun kemarin di 31 Desember kita merasakan sendiri ya. Gempa yang mungkin skalanya tidak besar tapi dampaknya kemana-mana. Nah seperti yang tadi disinggung oleh Pak Wijaya bahwa Indonesia ini berada di Ring of Fire yang berarti kita mempunyai suatu kondisi yang mungkin cukup membutuhkan perhatian dari kita semua.
Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa dan untuk itu saya akan langsung saja mengundang Pak Irwan Mailano untuk bisa hadir ke atas panggung, Pak. Berikan tepuk tangan untuk Pak Irwan. Oke, mungkin sebelum kita mulai, terima kasih Pak Irwan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. terima kasih. Terima kasih. Ini saya lihat pagi ini Pak Irwan semangat sekali nih. Dan materinya pun saya lihat banyak yang akan ditampilkan. Jadi saya nggak berani panjang-panjang tadi menyampaikan materi karena kita sudah pasti tidak sabar. Mohon bisa ditampilkan barangkali sedikit slide tentang CV beliau. Sambil menunggu saya ingin sedikit bacakan. Prof. Irwan Mailano adalah dosen ITB sejak 1998 dan juga guru besar bidang geodesi gempa bumi. Beliau Ketua KK Sistem Spasial dan Kadaster Institut Teknologi Bandung dan di sini Scopus H-indeksnya 23. Mungkin bagi mahasiswa apa sih artinya? Nah itu mungkin untuk para dosen aja gitu ya yang paham. Pak Irwan sejak 2006 sampai 2010 itu melakukan postdoctoral researcher di Nagoya University dalam seismologi, vulkanologi, dan disaster mitigation. Jadi ini beliau memang sangat mendalami bidang yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Kemudian 2010 sampai sekarang Ketua Pokja, Kelompok Kerja Geodesi, Pusat Studi Gempa Nasional. Nah ini juga sangat penting sebagai informasi kepada seluruh masyarakat dan juga pengambil kebijakan. Kemudian 2015 sampai 2020 Sekretaris LPPM, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat. Kemudian 2018-2020 Ketua Pusat Unggulan Iptek PUI, Sains dan Teknologi Gempa Bumi, ITB. Dan 2020 sampai sekarang Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Pendidikan beliau S1 dari ITB, dari Teknik Geodesi tahun 1997, kemudian Master of Science dan Doctor of Science-nya diperoleh dari Nagoya University. Dan penghargaannya ini banyak sekali yang sudah diperoleh oleh Prof. Irwan. Saya kira saya tidak bisa bacakan satu persatu. Kemudian publikasi di Q1 itu juga sangat banyak. Kalau peringkatannya, kalau paper adik-adik buat tugas akhir atau jurnal, cari yang Q1. Itu artinya kesohihannya paling tinggi gitu ya. Jadi seleksinya sangat ketat dan Pak Irwan sudah banyak publikasi di sana. Mungkin itu sedikit pengantar tentang CV Pak Irwan. Kalau kita bacakan mungkin habis 2 jam gitu ya. Kita mulai saja dengan materi. Pak Irwan, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, selamat pagi saudara-saudara sekalian, para mahasiswa dan juga para dosen yang hadir. Pak Henry, terima kasih untuk memberikan sambutan di awal. Ibu Naomi, terima kasih untuk kehadirannya. Pak Ferry, Pak Epin, Pak Ridwan, dan juga Pak Umar Hayam. Pagi ini merupakan kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan Anda semua. Saya yakin Anda adalah mahasiswa terbaik yang ada di Indonesia. Dan ini kesempatan yang luar biasa saya untuk berbicara dengan Anda dari berbagai macam disiplin, dengan berbagai macam latar belakang. Kita akan membahas topik yang menurut saya tadi disampaikan sangat penting, tapi bisa jadi sangat subjektif. Setiap orang akan merasa topiknya paling penting. Tapi bagi saya, memahami bencana adalah cara kita untuk memahami Indonesia. Kita harus bangga bahwa kita merupakan bangsa besar dengan seluruh potensinya, tapi pun kita harus memahami di balik semua potensi itu kita memiliki potensi bencana. Dan memahami bencana adalah cara kita untuk bertahan sebagai sebuah bangsa besar. Kita pernah punya sejarah panjang yang kita pernah punya kerajaan besar. Bahkan kalau Anda semua pernah belajar sejarah, kerajaan kita tuh pernah punya duta besar di negara-negara yang jauh. Catatan mengenai Samudra Pasai itu ditemukan sampai di negeri Cina. Tapi buktinya sekarang nggak ada. Kemana orang-orang cerdas tersebut dengan bukti-bukti yang luar biasa,
dengan catatan yang luar biasa di masa lalu, tapi sekarang kami pernah survei di sebuah danau, mungkin Anda pernah dengar ada sebuah danau yang cukup dalam di Sulawesi Tengah, Danau Matano. Kalau Anda browsing ada sebuah ekspedisi yang sangat baik yang dibuat oleh Kompas, Hidup Mati di Negeri Cincin Api. Ada beberapa seri yang bekerja sama dengan kami dari ITB. Kita melihat di Danau Matano itu pernah ada bukti peradaban di dalam danau, ada bekas tembikar. Anda kalau jalan sedikit itu ada patung-patung yang dibuat dengan batu dengan sangat halusnya, yang bentuknya seperti alien, yang membuktikan bahwa kemampuan untuk mengolah batu, kemampuan untuk membuat logam itu sudah sangat baik. Tapi pertanyaannya, kemana orang-orang cerdas itu? Dan salah satu kemungkinan jawabannya adalah bencana. Bencana yang kemudian menghilangkan peradaban. Pertanyaannya adalah, apakah bencana mungkin terjadi kembali di masa depan? Apakah peradaban yang kita bangun sekarang dengan akan hilang akibat bencana? Bapak Ibu sekalian, mohon ditayangkan slide-nya, mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Izinkan saya untuk menggunakan pointer. Mudah-mudahan ini slide yang terupdate. Ada beberapa versi yang saya kirim. Jadi memahami bencana adalah cara memahami Indonesia, cara kita memahami diri kita sendiri. Dan bidang bencana adalah bidang multidisiplin, di mana kita semua harus berkontribusi. Jadi bukan kami yang bidangnya kebumian, bukan Anda yang bidangnya stay saja yang harus bertanggung jawab, atau mereka yang punya latar belakang FSRD yang harus terlibat. Tapi bidang kebencanaan adalah bidang multidisiplinary yang Anda semua bisa berkontribusi. Itu yang saya pahami dalam riset beberapa tahun terakhir. Jadi saya sering berkolaborasi dengan banyak pakar dari banyak negara, dan pertanyaan mereka misalnya, kami ingin mencari pakar sosial budaya kebencanaan di Indonesia. Dan saya ajak berangkat ke banyak kampus, dan jawaban dari rekan saya, jawabannya adalah pakar di Indonesia itu sangat jago untuk memahami textbook budaya, tapi gagal untuk memahami textbook masyarakat. Bahwa masyarakat kita adalah textbook yang harus dipelajari, yang sangat unik. Saya sering menemukan materi kebencanaan, Anda coba kalau iseng, Anda yang paham betul kebencanaan mungkin dari berbagai fakultas, dan Anda baca textbook tersebut, itu karbon copy dari negara lain yang gak cocok dengan kita. Ada persoalan keterlibatan Anda semua, kita bersama dalam konteks kebencanaan dilihat dalam sudut pandang multidisiplinary. Baik, saya skip bagian ini. Ada satu quote yang ingin saya bagi dengan Anda semua, bahwa dunia ini, our world is dominated by the extreme, the unknown, the very improbable. One of them is disaster. Kita harus berhadapan dengan hal-hal ini semua. Hal yang ekstrim, yang tidak kita ketahui, yang kemungkinannya kecil, the very improbable, but once it happen, it may cause significant numbers of casualties. Sementara kita menghabiskan banyak dari waktu kita membahas hal yang kecil, engage in small talk, focusing on the known, sesuatu yang kita sudah ketahui tanpa kita bicarakan pun kita sudah tahu. Kapan terakhir Anda bicara dengan teman hal yang sangat serius? Kapan? Mungkin membahas UKT kali ya. Atau Anda kalau ngobrolin serius itu ngomongin apaan? Drakor. Tapi enggak, kalau dari wajah Anda kayaknya Anda nggak mungkin nonton drakor. Kayaknya Anda lebih banyak membaca buku filsafat. Atau mungkin yang nanya aja yang baca filsafat tadi. Sepertinya enggak ya. And the repeated. Jadi kita membahas hal-hal yang kecil, yang berulang-ulang. Dan kita sering melupakan hal-hal yang serius. Dan saya akan berikan contoh hal yang serius itu seperti apa. Ini contohnya, the extreme, the unknown, and the very improbable. Di dalam textbook kebencanaan, jadi saya sudah tadi disampaikan oleh moderator, terima kasih Pak Henry, kami bergabung ada sebuah lembaga nasional disebut dengan PUSGEN, Pusat Studi Gempa Nasional.
Pusgen adalah sebuah lembaga yang terdiri dari banyak institusi termasuk BMKG di dalamnya, Badan Geologi, terus kemudian BIG, PUPR, BRIN, dan ITB adalah motor utamanya yang kita bersama-sama mendefinisikan sumber gempa di Indonesia. Ada beberapa guru besar dari FTTM terlibat, dari FTB, dari FTSL yang terlibat sebagai ketuanya Pak Prof. Ilik dari FTTM yang kemudian mendefinisikan sumber gempa di Indonesia. Jadi to some extent kita tahu di mana sumber gempa di Indonesia. Bahkan Anda kalau mendengar SNI itu yang Anda bayangkan apa? Standar Nasional Indonesia. Ada yang bicara SNI, Anda bayangin itu apa pertama kali? Jadi SNI itu Anda bayangannya apa ya? Helm, apalagi SNI itu? Apa ya? Anda kalau dengar SNI terus come up itu apa di dalam kepala Anda? Mesin misalnya, colokan listrik gitu ya, bahkan sepeda itu ada SNI-nya. Anda pernah dengar nggak bahwa gempa itu ada SNI-nya? Jadi kemudian Pusgen meng-SNI-kan gempa. Anda coba searching, SNI 1726 itu mengenai gempa. Apa yang di SNI-kan adalah bangunan tahan gempa yang termasuk di dalamnya sumber gempa. Itu produk dari Pusgen. Jadi kita menstandarkan dengan tujuan gak sembarangan orang bicara, oh ada sumber gempa di bawah aula barat gitu ya. Itu kan akan jadi sesuatu yang sangat serius. Itu yang kami lakukan. Jadi sumber gempa diketahui sampai ada yang ekstrim di unknown yang kita gak tahu. Anda pernah dengar ada sebuah gempa Mamuju Majene tahun 2021 yang tidak pernah kita bayangkan, tidak ada dalam SNI gempa itu. Itu nggak ada. Dan itu banyak terjadi. Dan kemudian memaksa kami untuk membuat sebuah publikasi dan kesimpulan, Anda kalau baca paper itu, kesimpulan pertamanya kita nggak tahu ada sumber gempa di situ. Kesimpulan kedua, ada sumber gempa yang lebih tidak kita ketahui, yang mungkin menjadi sumber gempa di masa depan di bagian gempa yang terjadi kemarin. Jadi knowledge kita mengenai gempa itu baru diketahui sesudah gempa terjadi. How come? Gitu. Jadi kita tahu, oh ada sumber gempa, habis terjadi gempa. Orang bisa bertanya, Bapak ngapain aja gitu ya? Kok ngasih tahu sumber gempa sesudah gempa terjadi? Itu yang terjadi dengan tadi diceritakan oleh Pak Prof. Wijaya. Ada gempa, Pak Henry juga, ada gempa di Sumedang. Apa yang terjadi sesudah gempa Sumedang? Anda kalau cukup jeli melihat perdebatan pakar. Ini namanya sumber gempanya sesar Sumedang. Oh bukan, namanya sesar CT. CT itu adalah sesar Tanjung Sari, C-nya adalah Cileunyi. Oh bukan juga, nama sesarnya adalah sesar yang berhubungan dengan sebuah sungai dekat dengan Tampomas. Yang artinya kita nggak tahu sampai itu kejadian. Itu persoalan yang serius sekali. Kenapa itu terjadi? Karena kebanyakan dari kita tidak put attention pada diri kita sendiri. Itu yang terjadi ratusan tahun yang lalu yang membuat peradaban kita hilang. Apakah kita akan membuat itu terjadi kembali di masa depan? Karena gempa yang pernah terjadi itu pasti pernah terjadi zaman dahulu dan pasti terjadi kembali di masa depan. Saya akan katakan satu rahasia bahwa gempa yang terjadi itu pasti akan terjadi lagi di masa depan dan pernah terjadi di masa lalu. Ini contoh yang lain, contoh the extreme, the unknown, dan the very improbable. Ini ditulis oleh rekan kami, yaitu Krakatau. Tidak pernah kita membayangkan bahwa bahaya dari Krakatau itu adalah longsoran sebelum letusan. Pernah dengar nggak letusan Krakatau yang mengakibatkan tsunami tahun 1800-an? Kita tahu semua ada modelnya dan kemudian korbannya banyak. Tapi kita tidak pernah membayangkan. Ini gunungnya belum meletus. Sudah ada flank collapse dan failures yang mengakibatkan longsor. Dan korbannya cukup banyak. Terjadi di Maghrib-Maghrib. Orang lagi main band. Dan korbannya signifikan. Ini contoh yang lain. The unknown. Anda pernah membayangkan, ini cerita paper ini cukup menarik. Ini paper yang terbit di Nature
oleh mahasiswa S3 kami. Jadi kami ingin melihat bagaimana tektonik di Pulau Jawa. Kita pengen tahu Jawa ini sekarang lagi ngapain gitu ya. Apakah lagi ada accumulated energy yang berpotensi gempa. Terus kita analisis data di situ. Data yang diolah lebih dari 10 tahun. Kita pasang stasiun pengamatan, ada seismometer, ada GPS yang dikelola BMKG dan Badan BIG, Badan Informasi Geospasial. Pada saat kita menganalisis data, kita dapat signal yang kita deteksi itu adalah pergerakan Pulau Jawa. Jadi kita ini bergerak itu, kita lagi nggak diem ya. Ada yang pernah tahu nggak bahwa Jawa itu bergerak 2,3 cm ke arah timur? Ada yang pernah per tahun? Ada yang pernah ngasih tahu Anda seperti itu enggak ya? Bahwa kita ini nggak diem gitu ya. Kita itu bergerak 2,3 cm ke arah timur, sedikit ke selatan. Beberapa tempat bergerak lebih cepat. Kita pengen tahu seberapa cepat pergerakan itu untuk melihat ada pengaruh yang sangat lokal yang mungkin diakibatkan oleh sumber gempa. Ternyata yang kita dapatkan ada pergerakan vertikal yang kita nggak pernah ketahui sampai kita nulis itu. Sampai saya minta mahasiswa saya coba analisis data di Pulau Jawa untuk melihat pergerakan horizontal Pulau Jawa, mengkonfirmasi apa yang knowledge yang diketahui sebelumnya, yang muncul ternyata hal yang berbeda. Yang kita dapatkan ternyata utara Pulau Jawa itu turun, sinking. Kita nggak tahu penyebabnya, mungkin banyak hal. Tapi faktanya, kenapa di bagian utara yang turun? Pantasnya di selatan. Kalau itu karena tektonik. Pengaruh Australian Plate menekan Pulau Jawa harusnya membuat kita drag down ke bawah gitu ya. Jadi Australian Plate itu kan mendorong kita kecepatannya 7 cm mendekat ke Pulau Jawa. Kitanya bergerak ke arah timur, tekanan dari utara itu akan membuat kita turun ke bawah. Karena Australianya akhirnya bergerak ke kita terus dia turun ke bawah kita. Subducting beneath us gitu. Harusnya kita kan ikut turun kan. Tapi pantasnya di selatan dong. Di Pangandaran, kemudian di Pacitan gitu yang turun. Ini yang turun di utara. Apa implikasinya? Implikasinya banyak banget. Daerah yang banjir di utara, dari mulai Subang, Majalengka, terus kemudian Cirebon, itu tambah luas. Semarang misalnya. Jadi kita menemukan fenomena land subsidence, rate-nya sangat signifikan. Beberapa tempat lebih cepat dari 20 cm per tahun. 5 tahun udah semeter. Kita nggak tahu penyebabnya. Salah satu kandidatnya adalah pengambilan air tanah yang berlebihan. Jadi ada fenomena di unknown. Begitu kita nulis paper, kita nggak tahu penyebabnya, kita publish papernya dengan tujuan kita mau sharing data. Kalau Anda tertarik, jadi paper itu paper yang tujuannya kita nggak cuma ngasih data, menjelaskan fenomena, kita belum tahu penjelasannya, mungkin nanti anak mining bisa menjelaskan lebih baik, mungkin anak desain bisa menjelaskan dengan lebih baik, who knows gitu. Tetapi fenomena itu begitu real bahwa kita sinking di bagian utara, sesuatu yang tidak kita pahami sampai itu terjadi. Itu yang saya sebutkan the extreme and the unknown dan the very improbables. Ada 4 hal yang ingin saya diskusikan, mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak menghabiskan waktu terlalu lama. Saya akan cerita sedikit mengenai bencana. Ada poin yang kedua, memahami sumber bencana dan mengestimasi risiko. Dan yang ketiga, saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi, apa yang bisa kita lakukan. Dan tadi diminta oleh Pak Henry Anda membuat resume. Ini resumenya, ini kesimpulan yang bisa Anda ambil. Saya khawatir saya nggak sempat menyelesaikan seluruh slide, ada 40 slide. Jadi saya kasih kesimpulan di awal, just in case saya cuma habis di poin kedua, paling tidak tugas saya sudah selesai, kesimpulannya sudah saya berikan gitu ya. Kesimpulan pertama, ini yang harus Anda pahami. Saya bukan ekonomis, tapi kebetulan kami punya tim yang di ITB itu ada prodi yang keren namanya aktuaria. Kami bekerja dengan rekan-rekan aktuaria dan juga teman-teman dari SBM. Kita menghitung kerugian ekonomi akibat bencana per tahun, annually. Dan kita come up dengan numbers 21 triliun per tahun. Bayangkan 21 triliun per tahun itu hilang. Yang harus di-spending oleh negara itu 21 triliun. Negara menyiapkan dana 3-8 triliun untuk bencana. Yang artinya sisanya lebih dari belasan triliun itu harus diambil dari sektor yang lain. Hak Anda untuk mendapatkan pendidikan yang layak mungkin disalurkan untuk bencana. Karena ada gap antara dana yang disiapkan dengan dana yang dikeluarkan. Itu bukan bidang saya,
Tapi seperti saya sampaikan bahwa bencana adalah bidang multidisiplinary. Yang kedua, ini rahasia kita semua, bahwa kita sudah tahu, para pakar sudah tahu sumber gempa itu di mana aja. Kita menghindari mengatakan prediksi, tetapi sains tanpa kemampuan prediksi itu bukan sains. Anda kalau ada yang nanya, Anda kalau pernah baca media, atau kalau ada bertanya ke saya di luaran, Pak, gempa bisa diprediksi atau enggak? Maka default jawaban itu enggak. Rahasianya itu bisa, hanya untuk di sini aja. Karena kalau nggak bisa, terus ngapain? For the last 20 years I've been working on the earthquakes gitu ya. Kita melakukan itu semua kalau nggak bisa diprediksi. Jadi bisa, tapi ada disclaimer-nya. Apa yang bisa kita bisa prediksi? Yang kita bisa prediksi, kita bisa tahu lokasinya. Rahasia, jangan dibilang ke orang-orang di luar. Kita bisa tahu magnitudonya. Dan lebih jauh, kita bisa tahu mekanismenya, kita bisa tahu periodisasinya. Itu gak akan saya bilang di media, saya cerita buat Anda semua. Tapi Anda kan nanti curcol, Anda bikin status di Instagram. Kata Pak Irwan bisa loh katanya. Atau Anda gak pakai Instagram ya? Anda itu generasi apa ya? Twitter ya? Saya nggak punya, saya punya Twitter kayaknya pernah bikin, cuman enggak ya. Saya pernah punya Friendster. Anda pernah dengar Friendster enggak ya? Pernah ya. Sebelum Friendster itu ada MIRC, pernah enggak? ASL, PLS itu Anda nggak pernah dengar ya? Nggak pernah dengar ya? Pak Ferry yang tahu mungkin. Pak Ferry nggak tahu juga ya. Baby boomer ya. Instagram. Anda nggak usah bilang-bilang itu di Instagram. Kemudian yang ketiga, dengan rekan-rekan dari multidisciplinary, kita menghitung resiko. Kita menghitung resiko Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara semua. Anda itu how old ya? Anda tahun 2006 Anda ngapain? 2006 itu Anda berapa tahun usianya ya? Ada yang bisa ngasih numbers yang pasti? Berapa tahun? 2 enggak tahu, enggak mungkin. Ada yang pakai jaket himpunan Patra? Anda enggak boleh bilang himpunan ya? Ada berapa tahun 2006? 2 tahun. Serius, setua itu saya. 2006 saya baru selesai kuliah S3. 2006. 2006. Kenapa saya bicara tahun ya? Oh ya. Jadi perhitungan risiko itu bisa kita lakukan. Dan kita lakukan. Jadi ada rekan tadi saya yang cerita teman-teman dari aktuaria. Ada aktuaria nggak di sini? Kayaknya nggak ada ya. Aktuaria nggak tertarik belajar seperti itu. Oh Anda ya. Anda sendiri. Nggak ngajak-ngajak. Atau yang lain nggak ngaku aja. Aktuaria itu keren banget. Dan saya very impressive. Saya very impressed dengan impressive job that has been done gitu ya. Mereka bisa menghitung kerugian ekonomi akibat bencana sebelum bencana terjadi. Jadi kita sudah bisa menghitung Bandung itu akan mendapat kerugian berapa. Angkanya di angka 42 triliun kalau ada gempa di sesar Lembang. Kita sudah menghitung jumlah korban jiwa. Jangan bilang-bilang, ada 11.000 yang akan meninggal. Kita sudah menghitung berapa kebutuhan pengungsian. Kita sudah bisa menghitung berapa lama orang harus perlu tinggal di pengungsian, di mana lokasinya. Dan kemungkinan lapangan Aula Barat akan jadi tempat pengungsian bagi mereka yang berasal dari Balubur. Anda bisa bayangin nggak? Anda harus membantu dan Anda harus terlibat membantu. Setiap terjadi bencana, kampus itu akan menjadi wilayah di mana masyarakat butuh pertolongan. Gempa 2006, UGM menjadi tempat. Gempa 2004, Unsyah, USK, jadi tempat di mana shelter. Kita sudah bisa mengkalkuli itu dan kita sudah lakukan. Dan terakhir, ini yang saya mudah-mudahan saya sampai ke slide yang terakhir, tapi paling tidak saya sudah menyampaikan kesimpulannya. Bahwa Anda bisa contribute apapun Anda belajar sekarang. Ada yang belajar ilmu yang susah banget gitu ya. Di ITB itu paling susah tuh apa ya? Ada bisa mengklaim bahwa bidang saya paling sulit itu bidang apa? Yang pasti bukan bidang saya ya. Bidang yang paling sulit itu bidang apa ya?
Fisika kayaknya ya paling susah ya. Bener nggak Mas, Om yang tadi bertanya? Dengan kepakaran Anda bisa terlibat dalam kebencanaan karena ada dua dimensi di mana Anda bisa contribute. Anda bisa contribute di dimensi fisis atau dimensi yang kedua, dimensi manusia. Mudah-mudahan saya sampai ke slide tersebut. Baik, ini beberapa referensi yang Anda bisa baca, beberapa buku yang kami buat. Yang sebelah kiri adalah lebih serius, Geohazard Indonesia. Kami buat publikasi ini, Anda bisa freely download. Yang di tengah yang tadi saya ceritakan menjadi SNI 1726 tahun 2019, Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah buku yang kami buat sesudah kami survei di Lombok sesudah gempa 2018. Baik, saya akan mulai dengan cerita mengenai bencana. Biasanya, jadi kalau saya termasuk bidang hard science. Bidang hard science itu kalau ke lapangan kita nggak mau ketemu orang. Karena takut ditanya. Kalau ditanya terus jawabannya salah. Dan kadang-kadang kan kita kalau ditanya itu bertendensi jutek ya. Bener nggak sih? Paling nggak anak saya gitu ya. Anak saya mahasiswa juga. Kalau ditanya itu kan jawabannya pendek. Udah makan belum? Udah gitu ya. Dan khawatir, saya pun begitu ke lapangan terus ada orang nanya, Bapak lagi ngapain? Ngukur. Yang ditanya kan BT kan ya. Tetapi itu dulu, sampai kemudian saya paham bahwa masyarakat itu demanding the answer. Kita perlu menjelaskan pada publik. Karena kalau kita tidak bisa menjelaskan, somebody else will. Seseorang akan menjelaskan kepada publik dan bisa jadi penjelasannya salah. Jadi Anda punya kewajiban untuk memberikan informasi dengan benar. Karena kalau Anda tidak memberikan informasi, seseorang out of nowhere itu akan memberikan penjelasan pada masyarakat. Dan bisa jadi penjelasannya salah. Dan itu yang kami lakukan, kami bertemu dengan Ibu Hawa, beliau guru SMA. Dan Ibu Hawa adalah seseorang yang kemudian harus pindah ke Lombok akibat konflik. Anda mungkin pernah cerita, dulu kita pernah konflik di Anbom. Sejarah gelap Indonesia zaman dulu. Beliau pindah ke Lombok untuk menghindari konflik. Begitu di sana keluarganya menjadi korban akibat gempa. Dan pertanyaan yang disampaikan, Bapak, kenapa wilayah kami terdampak gempa? Kenapa tidak pernah ada yang memberitahukan bahwa Lombok Utara berpotensi gempa? Jadi knowledge itu tidak sampai ke masyarakat. Buku yang tadi kami buat jadi dupak, kami merasa keren, itu tidak ada artinya begitu masyarakat tidak mengetahui. Dan yang membuat sedih, pertanyaan yang sama kami ajukan di Cugenang. Anda mesti tahu ya, Cugenang itu satu desa di kaki Gunung Gede yang terdampak gempa Cianjur. Kami bertanya pada warga di Cugenang, jawabannya persis sama. Kami tidak menemukan satu orang pun yang mengetahui bahwa tempat mereka tinggal itu berpotensi gempa bumi. Bayangkan, bahkan pengambil kebijakan itu tidak tahu wilayahnya potensi gempa. Jadi Anda jangan heran nanti kalau Anda bertemu pengambil kebijakan yang awam. Pastikan Anda kalau jadi pejabat, dari wajahnya kayaknya ada beberapa yang berwajah pejabat. Anda bukan orang yang awam. Yang ditanya tuh nggak tahu. Dan itu sering saya temukan. Saya bertemu juga dengan misalnya, mohon maaf saya bertemu juga dengan Ibu Rahmah. Ibu Rahmah itu keluarganya menjadi korban di Petobo akibat likuifaksi. Anda mungkin pernah belajar likuifaksi sebelumnya atau pernah baca. Saya pun pernah belajar dan pernah baca. Tapi kita tidak pernah melihat likuifaksi dalam skala Palu. Nobody have seen it before. Gak pernah lihat itu sebelumnya. Jadi rumah Ibu Rahmah itu tertindih 2 rumah di atasnya. Jadi rumahnya bergerak, keluarganya menjadi korban, masuk ke dalam. Ibu Rahmah masuk ke dalam tanah dan ajaibnya muncul ke permukaan, tapi anggota keluarganya tidak. Begitu sampai di ujung, jadi bergerak tanahnya, masuk ke dalam, sampai ke bagian ujung, rumah di belakangnya bergerak lagi dan menimpa rumah Bu Rahmah. Ada rumah di belakang lagi menimpa lagi. Jadi rumahnya ada di 3 lapisan terbawah. Tidak pernah kita melihat likuifaksi sedahsyat itu.
Dan ini numbers yang kita buat, yang tadi saya ceritakan, ini grafik sederhana. Tapi kita cukup struggling untuk membuat grafik ini. Jadi sumbu X dari grafik itu berbicara tahun. Sumbu Y yang sebelah kiri itu adalah kerugian ekonomi akumulatif. Dari tahun 80 sampai sekarang. Dalam triliun. Sumbu Y yang sebelah kanan itu adalah korban jiwa. Ada mungkin mudah-mudahan Anda paham pesannya. Anda bisa melihat sampai tahun 90-an kita nggak punya banyak korban jiwa. Ya, saya lahir di sebuah desa di kaki gunung Tangkuban Perahu. Seseorang membuat lagu mengenai desa saya, namanya Desa Jayagiri. Dan kita experience a lot. Saya paling tidak letusan gunung api dan kita serem banget gitu ya. Sampai tahun 90-an. Sesudah itu korban bencana akibat gunung api itu sedikit. Tetapi ternyata ada bencana yang tiba-tiba meningkat sejak tahun 2000-an. Korban jiwa tiba-tiba loncat. How come gitu ya? 2000-an itu mungkin Anda lahir kali ya. Kalau 2006 Anda 2 tahun. Itu tiba-tiba bencana loncat. Anda tidak mengalami periode yang damai tanpa bencana. Itu tahun-tahun zaman saya. Dan kemudian itu terus meningkat. Jadi in term of economic losses yang sebelah kiri dan in term of korban jiwa itu pun meningkat. Dan ketika breakdown, ini annual lossesnya. Mana kontributor terbesar? Ini kami dengan rekan-rekan dari aktuaria menghitung ini. Ternyata kontributor terbesar itu adalah gempa dan tsunami. Per tahun. Yang kedua, ini yang kami sangat surprising. Dan Anda mungkin jarang melihat data ini di sumber yang lain. Tapi kami calculate ini dengan sangat hati-hati. Kami publikasikan dalam bentuk buku. Yang nomor 2 adalah kebakaran lahan dan hutan, saudara-saudara sekalian. Bencana yang kita sebut sebagai bencana kekinian. Tahun 90 kita nggak pernah dengar ada hutan kebakar. Sekarang setiap musim kemarau pasti terbakar. Yang ketiga adalah banjir. Kemudian baru letusan gunung api, landslide, kekeringan, storm dan wave. Jadi ada bencana yang zaman dulu nggak pernah ada. Kalau gempa bumi itu zaman dulu sudah ada. Itu kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kita mendapatkan kerugian sangat signifikan setiap tahunnya. Dan saya tidak aneh kalau suatu saat dia akan menjadi bencana nomor 1. Kemudian kami breakdown lagi untuk melihat per tahun per bencana. Jadi kita pengen tahu mana bencana yang baru muncul tahun 90-an. Anda bisa melihat yaitu kebakaran lahan dan hutan. Tahun 80-an itu nggak pernah ada. Jadi kemudian yang menarik itu tahun 2000-an itu kebakaran lahan dan hutan itu sedikit. Dan kami diskusi dengan ahli meteorologi di tempat kami. Dan akhirnya kita menemukan publikasi yang baik. Bahwa di tahun 2000-an itu adalah global warming hiatus. Jadi kemudian ada pelambatan global warming. Ya, pesan lainnya bahwa bencana kebakaran lahan dan hutan closely related to global warming. Jadi climate change itu meningkatkan potensi kebakaran lahan dan hutan. Baik, saya akan bicara sedikit mengenai gempa Sumedang. Saudara-saudara sekalian, bagi Anda yang pernah baca-baca textbook gempa, jadi kami survei 2 minggu sesudah gempa Sumedang, gempa 4,8 itu gempa kecil. Ada orang mengkategorikan itu bukan gempa, bahkan bukan skala medium sekalipun. Anda pernah mendengar mungkin ada yang disebut mega trust. Mega itu adalah gempa yang di atas skala 8. Mekanismenya trusting. Itu gempa mega. Kenapa disebut mega? Karena beyond big gitu. Lebih besar daripada big. Bigger than big. Disebut sebagai mega. Kemudian 7 skala besar. Kemudian moderate. Kemudian ada small earthquakes di bawah 5. Jadi bayangkan gempa kecil itu bisa merusak. Kami yang bekerja di Pusgen bahkan tidak mendefinisikan gempa di bawah 5,5. Kita sebut sebagai gempa background. Background itu bisa terjadi di mana saja dengan asumsi tidak merusak. Tapi ternyata di Jawa Barat
gempa di bawah 5 itu bisa merusak. Dan itu menjadi persoalan yang sangat serius. Dan ini rahasia yang saya nggak cerita-cerita ke orang lain. Gempanya 4,8. Keep saying rahasia gitu ya, bukan rahasia lagi gitu ya. Jadi gempa 4,8 yang di Sumedang, kami sangat yakin bukan maksimum magnitude yang mungkin terjadi. Jadi gempanya Anda kalau melihat clearly dari slide, mudah-mudahan saya pointing dengan benar dan tidak terlihat, atau mungkin pointingnya harusnya terlihat, nggak terlihat. Jadi Anda kalau melihat ada star yang di atas di slide yang sebelah kiri gitu ya, itu kemungkinan lokasi dari gempa 31 Desember kemarin. Terus Anda melihat ada garis. Jadi gempa itu bukan titik tapi bidang. Semakin besar gempanya, bidangnya semakin panjang. Gitu. Garis itu bicara bidang. Nah gempa 4,8 itu kayaknya bidang yang kecil. Tapi ternyata garisnya panjang. Ini dari referensi dari Badan Geologi dan BMKG pun setuju. Yang artinya ada potensi gempa yang belum terjadi di Sumedang. Yang artinya kita tidak heran dalam beberapa waktu ke depan ada gempa yang mirip dengan gempa Sumedang 2023 bulan Desember atau bahkan lebih besar dari gempa itu. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena sumber gempanya tidak sekecil itu seharusnya. Tapi pertanyaan yang bisa diajukan, lantas buat apa kita tahu itu? Buat apa kita tahu resiko ke depan? Jawabannya sederhana, agar resiko bencana tidak jadi bencana. Dengan mengetahui sumber gempa, kita bisa memastikan bahwa risiko yang kita ketahui tidak menjadi bencana beneran. Jangan sampai jadi bencana. Itu tujuan kajian risiko. Waktu saya kecil, nggak kecil-kecil amat lah ya. Jadi saya waktu SMA sampai kuliah itu saya naik bis dari rumah saya. Rumah saya itu di selatan. Jadi saya naik bis kota, Kopo Dago namanya. Saya diajarin oleh kakak saya, kalau naik bis Kopo Dago itu pasti ada copet. Copet itu naik di dekat SMA Pasundan sebelum stasiun. Anda mungkin kalau bukan orang Bandung Anda survei nanti, survei copet. Itu naiknya di SMA Pasundan sebelum stasiun, nanti turunnya di viaduk. 2 di depan, 2 di belakang. Nanti dia mepet di tengah. Saya udah tahu, itu copet naik. Si ibu kecopetan. Itu yang disebut dengan risiko. Kita mengetahui ada copet. Dengan tujuannya kita nggak kecopetan. Bukan tujuannya biar si ibu kecopetan, bukan. Paling enggak kita tidak, itu tujuannya risiko. Risiko harus diketahui agar kita tidak menjadi korban. Itu yang kami lakukan bersama-sama dengan tim di ITB. Baik, dan yang menarik mungkin menarik itu bahasa saintis ya, mungkin bukan masyarakat tidak terlalu menarik. Bahwa gempa Sumedang itu pernah terjadi tahun 72. Ada sahabat saya wartawan Kompas Mas Ahmad Arif memperlihatkan clipping tahun 72. Gempa pernah terjadi loh di situ. Itu pernah terjadi gempa tahun 72. Saya ngobrol dengan masyarakat, mereka bicara, nggak tahu Pak ada sumber gempa, nggak pernah ngalamin. Kebanyakan dari kita lupa atau kita melupakan. Kita tidak punya budaya tulis cukup baik atau budaya baca, budaya mengingat cukup baik. Itu tugas Anda semua nanti. Paling tidak dengan mengasih tahu dan saya keep saying tugas Anda, tugas saya bebas gitu ya. Paling nggak saya udah pernah ngomong. Dan bahkan ada sebuah koran di sekitar Bandung, korannya berbahasa Belanda. Korannya itu ditulis tahun 55 yang bicara gempa Sumedang. Tahun 55 pernah kejadian juga. 55 kejadian, 72 kejadian, 2003 kejadian. Gak aneh akan kejadian lagi, itu pasti kejadian lagi. Tapi kita nggak tahu atau kita melupakan gempa itu. Korannya sendiri kemudian tutup tahun 56. Baik. Ini ada satu grafik yang ingin saya ceritakan pada Anda. Grafiknya sederhana, tidak rumit. Grafik di sebelah kiri, sumbu X dari sebelah kiri adalah magnitudo gempa, sumbu Y dari sebelah kanan itu adalah korban jiwa. Jadi ada seseorang yang ingin bilang, jadi sumbu X-nya adalah magnitudo, kekuatan gempa, sumbu Y-nya adalah korban jiwa. Jadi ada seseorang yang ingin bilang,
Dia ngumpulin seluruh data, dia bisa pilihannya dia bisa bikin linear trend. Kemudian kita bisa mengatakan, kalau ada gempa 6, korbannya berapa gitu ya. Itu idenya gitu ya, mengeneral. Jadi dan itu berbasiskan pada empiris. Jadi empiris dikumpulkan gitu ya. Jadi kita bisa mengatakan gempa skala 5 itu hanya sedikit yang membuat korban. Tapi saya plotting yang berwarna merah itu gempa Cianjur. Jadi gempa Cianjur itu di atas rata-rata data yang ada. Gempanya nggak besar, tapi korbannya banyak. Dan kalau kita plot gempa-gempa di Indonesia, terutama di Indonesia bagian barat, itu akan jatuh di atas rata-rata dari semua gempa di dunia. Gempanya itu tidak besar, tapi korbannya banyak. Itu persoalan serius. Saya termasuk yang yakin, dan mudah-mudahan Anda mengingat apa yang saya sampaikan, bahwa gempa itu bukan bencana. Gempa itu bukan bencana. Letusan gunung api itu bukan bencana. Bencana itu adalah bagian dari pilihan yang kita buat. Ketika kita memilih, dan saya menyaksikan banyak sekali kejadian, ketika kita memilih, saya bukan ahli struktur, tapi paling tidak saya punya sense bahwa ini bangunan tidak dibangun layak. Maka kita akan menjadi korban bencana. Maka gempa itu akan jadi bencana. Grafik yang sebelah kiri cerita banyak gempa skala 6 yang bukan bencana. Bahkan di beberapa tempat gempa di skala mendekati 7 itu tidak menjadi bencana. Shakingnya kuat, tapi bangunan sedikit yang rusak, bahkan tidak ada korban. Tapi kenapa di kita, khususnya di wilayah Indonesia bagian barat, gempa selalu menjadi bencana. Grafik yang di sebelah kanan menggambarkan informasi yang sama. Grafik yang di sebelah kanan grafik yang lebih sederhana, yang sumbu X-nya sama magnitudo, sumbu Y yang di sebelah kiri adalah jumlah gempa. Pesan yang ingin disampaikan bahwa gempa dengan magnitudo 4 itu terjadi beratus-ratus kali setiap harinya. Jadi itu happens almost every hours gitu. Tetapi kemudian ada grafik yang di sebelah kanan sumbu Y-nya bahwa persentase damage-nya tidak mungkin 0, tapi very low. Dan kalau saya plot gempa di Indonesia itu beyond the statistic. Jadi gempa kita itu pecicilan dari pola yang ada di dunia. Itu PR Anda semua lagi. Anda kan within 2 or 3 years itu akan jadi scientist, engineers. Atau Anda mau jadi apa setelah Anda lulus? Content creator? Enggak lah ya, Anda kayaknya enggak. Anda kayaknya wajah-wajah. Anda jadi ini. Anda jadi apa? Startup. Atau jadi apa? Saya sering ngobrol dengan teman mahasiswa saya di tempat kuliah. Kuliah tuh cepet banget loh. Anda tiba-tiba bangun, terus Anda sidang. Itu Anda akan sadari sampai Anda bangun dan Anda sidang. Jadi kuliah di ITB itu cepet banget. Tiba-tiba Anda bangun terus, saya jadwalnya hari ini di sidang Pak Ferry. Ditanya Bu Naomi gitu. Itu terjadi, itu cepet banget. Anda harus enjoy kehidupan Anda di kampus. Nikmati sebaik mungkin dengan melakukan salah satu hal yang positif selain belajar. Kalau belajar itu pasti by default Anda belajar ya, kelihatannya sih ya. Atau enggak kali ya. Anda harus melakukan hal-hal yang Anda ingin lakukan saat jadi mahasiswa. Ada satu nasihat dari Freddie Mercury. Spread your wings and fly away gitu ya. Kepakan sayap dan terbanglah. Saatnya sekarang. Jangan udah tua kayak saya terus galau mengenai filsafat hidup gitu. Itu udah nggak pantas. Anda kalau mau galau filsafat hidup, saya memilih untuk beragama tidak beragama, saya memilih untuk demokrasinya seperti apa, itu sekarang. Jangan Anda punya anak
Saya mau healing kontemplasi, itu udah lewat. Lakukan sekarang. Anda mau dialektika, lakukan sekarang. Anda mau naik puncak gunung, itu sekarang. Anda harus, dan saya selalu sarankan kepada mahasiswa saya, Anda harus melakukan perjalanan. Anda coba naik kereta kemana, bertemu dengan orang baru, di lokasi yang baru, jadilah minoritas. Jadilah minoritas, itu akan membangun awareness. Anda kan mungkin, atau Anda selalu jadi minoritas. Anda selalu yang terbaik di kelas kali ya waktu dulu. Anda harus selalu menjadi 3 besar, Anda selalu menjadi minoritas kali ya. Jadilah minoritas di lingkungan baru yang Anda gak ngerti bahasanya, itu akan membangun wisdom. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Pak Irwan, waktunya 4 menit lagi Pak. Baik, terima kasih. Saya sudah sampai kesimpulan soalnya. Baik, bagaimana memahami sumber gempa? Jadi bayangkan suatu saat di masa depan Anda bisa mendapatkan informasi seperti ini. Suatu saat di masa depan Anda mempunyai informasi seperti ini. Kita bisa memprediksi gempa bumi dan letusan gunung api seperti layaknya kita memprediksi cuaca. Oh, cuaca Bandung hari ini 27 derajat di jam 10, tapi nanti siang itu akan turun karena akan ada hujan. Atau mungkin akan diganti. Oh, Bandung nanti di pagi hari jam 10 akan ada gempa magnitudo 3,4. Nanti siang hari paling 1,2 magnitudonya dengan probabilitas 50%. Sekarang itu belum bisa, tapi saya sangat yakin di masa depan itu pasti bisa. Dan saya sangat berharap Anda menjadi bagian dari proses itu. Jadi sumber gempa itu bisa diketahui. Sekarang, apa yang sudah bisa diketahui? Kita bisa mengkuantifikasi potensi dan laju kejadian gempa jangka panjang. Long term expected rate dari gempa bumi itu sudah bisa ketahui dalam konteks probabilitas. Jadi kita sudah bisa mengetahui dalam konteks probabilitas kemungkinan terjadi gempa di masa depan. Bahkan lebih jauh dari itu, kita sudah bisa mengetahui potensi goncangan di masa depan. Goncangan itu dihitung dengan percepatan gravitasi. Itu sudah bisa diketahui di masa depan. Yang artinya kalau kita bisa mengetahui aula barat akan bergoncang seberapa kuat dalam konteks percepatan gravitasi, kita bisa mengetahui aula barat akan rusak atau tidak rusak. Kalau ada yang sedang kuliah di aula barat akan jadi seperti apa gitu ya. Itu sudah bisa diketahui. Itu yang sudah diketahui sains modern saat ini. Nanti challenge-nya itu adalah di nomor 1. Memperkecil windows probability-nya. Jadi kalau sekarang probability-nya mungkin baru 10 tahun, kita akan keluar dengan angka yang lebih baik di masa depan. Itu yang sedang kami lakukan. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena kita punya data observasi yang baik, bagaimana akumulasi energi yang terkumpul saat ini. Jadi gempa adalah sudden release dari energi di bawah permukaan bumi. Jadi sudden release dari energi yang terkumpul akibat proses tektonik yang panjang dilepaskan tiba-tiba sebagai gempa bumi, itu yang disebut gempa. Dan kabar baiknya kita sudah bisa mengetahui time series dari akumulasinya. Anda kalau dikenakan pressure, Anda ditekan sana sini, harus ada rilis kan ya. Cara rilisnya macam-macam gitu. Ada yang kemudian ngambek, ada yang di sosial media marah-marah gitu ya. Tapi somehow itu the way Anda rilis energi. Ketika ditekan terus-menerus akibat Australian Plate bergerak, maka akan terakumulasi dan dirilis. Kabar baiknya proses akumulasi itu diketahui. Kalau kita punya pola yang lebih baik, akumulasi, rilis, kita bisa predik kapan dia rilis. Kita bisa predik gempa kapan terjadi dalam konteks probabilitas. Tapi kita bisanya humble untuk mengatakan tidak mengatakan prediksi kepada publik. Itu tidak kita katakan. Anda harus ingat, kita tidak pernah mengatakan prediksi kepada publik, tapi kita mengatakan potensi dalam konteks probabilitas. In terms of science, yes it is kind of predictions, tetapi kita hati-hati jangan sampai disalahartikan oleh masyarakat. Jadi itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena time series dari akumulasinya bisa kita ketahui. Polanya kita sudah ketahui. Anda kalau good enough in mathematics, time series analysis, kita bisa melakukan hal tersebut. Baik, apa aja data yang dikumpulkan? Banyak data dari Earth Science juga diperlukan. Tadi ini sudah kita bahas. Saya ingin bicara satu slide sebelum saya menutup. Bahwa
bahwa mengestimasi risiko bencana itu adalah probabilitas. Anda mungkin bisa membayangkan atau Anda punya sense kenapa risiko itu probability. Apa yang membuat risiko itu probability? Karena proses alam itu probability. Hujan tidak hujan itu probability. Challenge-nya mengetahui probability dengan lebih baik. Gempa tidak gempa itu probability. Tantangannya mengetahui probabilitas kita semakin baik. Risiko, itu yang membuat risiko itu adalah probability. Kemungkinan mengalami kerugian itu probability. Kemungkinan saya dicopet tidak dicopet di bis itu probability. Tapi probability tidak dicopet saya lebih besar daripada ibu-ibu yang tadi. Kenapa? Karena saya punya knowledge. Jadi probabilitas untuk mengalami kerusakan itu bisa jadi kemudian menjadi lebih kecil ketika Anda punya knowledge. Probabilitas kita untuk selamat lebih besar ketika kita punya knowledge. Jadi ada dua komponen dari bencana, yaitu komponen dari proses alam yang probabilitas yang tidak diketahui, dan komponen yang kedua, pilihan-pilihan yang kita buat sendiri. Jadi kemudian kita punya kemampuan untuk tidak menjadikan proses alam sebagai bencana. Jadi kita punya kemampuan untuk menjadikan bangsa ini tetap menjadi bangsa besar tanpa hilang akibat bencana. Pada saat kita mengetahui probabilitasnya dengan baik. Jadi ada beberapa komponen untuk menghitung risiko, diantaranya hazard, itu knowledge yang saya dalami. Ada exposure, ini adalah kolaborasi dari banyak pihak. Ada vulnerability, ada civil engineers yang terlibat di situ. Banyak orang juga, ada orang desain yang memahami. Saya bekerja sama dengan Pak Wi sebagai arsitek untuk mendefinisikan vulnerability. Dan kita calculate impacts dan finally kita calculate risk. Kemudian ada teman-teman dari mathematics yang terlibat, ada fisik yang terlibat untuk menghitung itu semua. Ini yang pernah kita lakukan. Saya ingin izinkan saya untuk menambahkan beberapa slide. Mudah-mudahan slide-nya bisa saya tampilkan. We have been calculate many things. Tapi saya ingin cerita slide ini kepada Anda bahwa Anda berpeluang untuk menjadi bagian yang pertama, menjadi bagian yang selamat. Itu pastikan bahwa Anda selamat. Jadi saya sangat berharap kalau terjadi bencana, kalau terjadi gempa, Anda menjadi orang yang selamat. Pastikan itu. Dan yang kedua, Anda harus jadi orang yang menyelamatkan. Jadi tidak cuma selamat, tapi ada menyelamatkan. Apa yang prasyarat Anda bisa selamat dan menyelamatkan? Yang pertama, Anda harus memahami sumber gempa. Itu nggak sulit. Nggak sesulit bidang Anda lah. Saya yakin bidang Anda itu jauh lebih sulit. Bidang FTI, bidang FSRD, bidang SBM itu sulit banget. Anda pahami sumber gempa. Kemudian yang kedua, Anda memahami risikonya. Anda pahami risiko di sekitar lingkungan Anda. Anda tinggal kos-kosan di mana, kemungkinan di kos-kosan saya ini seperti apa risikonya. Anda harus bisa memahami. Kemudian doing structural mitigations. Mitigasi yang sifatnya struktural. Anda pahami suatu saat Anda kalau bangun rumah, Anda harus bangun rumah dengan baik. Perencanaan tata ruang, ini tugas negara. Kemudian sistem kedaruratan, Anda bangun sistem kedaruratan. Kalau Anda aktif di KM misalnya, ini challenge kita bersama. Kita tidak punya sistem kedaruratan di lingkungan sekitar ITB. Bagaimana kalau terjadi gempa? Kalau terjadi gempa kita pernah simulasikan bagian dari sekitar Balbur itu akan mengalami sliding, longsor. Kemudian beberapa rumah akan rusak. Mereka nggak punya sistem kedaruratan. Kemana mereka evakuasi? Kita tidak punya jalur evakuasi. Kemana mereka harus kemudian tinggal sementara? Kita nggak pernah tahu di mana mereka akan tinggal, di mana sumber air. Saya rasa Anda bisa contribute di situ. Kemudian yang kedua ada dimensi manusia. Bersama-sama kita harus tingkatkan knowledge, literasi itu harus ditingkatkan. Anda harus memastikan Anda paham knowledge-nya, Anda sebarkan knowledge tersebut. Anda bisa bikin modul-modul sederhana, Anda yang jago pendidikan anak-anak, Anda bikin modul tersebut buat anak-anak. Anda yang punya kemampuan untuk desain, Anda bisa bikin kartun, Anda bisa bikin video, Anda bisa bikin animasi untuk meningkatkan literasi di generasi Anda. Anda bisa membantu masyarakat memahami risikonya, Anda bisa membantu masyarakat menyiapkan kedaruratan. Dan ini yang penting, Anda bisa meningkatkan ikatan sosial sesama mahasiswa. Memastikan Anda tahu kondisi teman Anda. Anda memastikan kondisi ibu kos Anda sehingga Anda bisa menyelamatkannya.
Ada satu cerita di Jepang, selamat tidak selamat akibat gempa 2011, ada gempa dan tsunami 2011 bulan September di Jepang. Dari sebuah riset, sangat tergantung seberapa dekat Anda dengan tetangga. Jadi seberapa dekat dengan tetangga akan menentukan Anda selamat atau tidak selamat akibat bencana. Social capital itu menjadi sangat penting. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas personal. Jadikan kegiatan himpunan sebagai ajang untuk meningkatkan kapasitas personal. Dan yang lebih penting, Anda menjadi bagian orang yang tangguh. Orang yang tangguh akan bencana, akan tangguh untuk apapun. Akan tangguh untuk COVID, akan tangguh menghadapi tekanan studi, akan tangguh untuk menghadapi kesulitan belajar di masa depan, akan tangguh untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja di masa depan. Jadikan bencana sebagai cara Anda untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih tangguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau diberi waktu kayaknya sampai nanti sore juga masih seger semua nih saya lihat. Terima kasih Pak Irwan, materinya sangat-sangat informatif dan sekaligus menginspirasi kita semua ya. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, kita punya lebih kurang 15 menit. Saya ingin meng-highlight beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Pak Irwan. Pertama bahwa aspek bencana ini merupakan tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya ahli gempa yang bertanggung jawab untuk memberikan keamanan bagi seluruh masyarakat, tapi semua pihak termasuk tadi yang disampaikan ketika Anda masih aktif di himpunan pun ataupun di Ormawa pun Anda bisa berkontribusi untuk membantu, mengingatkan, memberikan informasi, menyampaikan yang sudah Anda ketahui sekarang kepada teman-teman Anda, kepada masyarakat di sekitar Anda. Dan ini saya kira ini sangat-sangat penting. Dan kalau kita lihat memang bencana yang terjadi itu sangat besar dampaknya. Tadi dari data yang sudah ditunjukkan di tahun 2004 kita mengalami gempa Sumatera Andaman ya Pak ya. Yang skalanya itu kalau saya catat itu sekitar 9,1 sampai 9,3. Itu mega earthquake tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan. Apakah ini akan terjadi lagi? Kalau seandainya yang 4, sekian saja dampaknya demikian besar, bagaimana yang tadi 9,3? Dan ini menjadi perhatian kita bersama, jadi mulai saat ini tadi Pak Irwan sudah mengingatkan, kita mulai concern dengan hal-hal yang besar, dan Anda sebagai generasi penerus bangsa, silakan itu untuk menjadikan hal-hal ini menjadi topik diskusi Anda, mungkin tidak tiap hari gitu ya, tapi paling enggak setiap saat gitu maksudnya. Oke, kita mulai saja diskusinya. Saya berikan kesempatan mungkin untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan untuk raise hand. 1, 2, 3. Silakan yang pertama untuk maju ke mic, yang kedua untuk siap-siap di mic yang berikutnya. Sebutkan nama dan jurusan ya, prodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Anggraini dari jurusan Matematika. Terima kasih Pak untuk presentasi yang sangat menggugah inspirasi kita semua, terutama saya. Saat ini memang saya sedang melakukan penelitian di bidang gempa bumi, tapi memang untuk aspek asuransi bencana. Saya di bawah supervisi Pak Sabto. Oke, pertanyaan saya masih dalam tahap belajar nih Pak. Bagaimana dan apakah bisa dari frekuensi gempa bumi yang terjadi di beberapa sumber itu kita bagi atau kita kelompokkan supaya kita tahu seberapa besar kerentanan dari suatu wilayah, gunanya kemana, tapi yang tadi itu bagaimana cara tujuannya itu untuk membagi seberapa akurat dari premi asuransi berdasarkan skema yang diberikan. Terima kasih, itu saja Pak. Tadi namanya siapa? Diana? Dian Pak. Oh Dian, oke, baik, dari matematik. Oke, yang berikutnya silakan.
Selamat pagi Pak Irwan, terima kasih Bu untuk materinya. Saya Fahri dari Prodi Matematika. Pertanyaan saya tentang sistem kedaruratan ya Pak. Generasi kami itu kan kalau misalnya terjadi gempa kebiasaannya adalah buka Twitter, lihat akun BMKG, cari info gempa. Ya kan, habis itu bikin status. Sedangkan kalau di Jepang, saya baru googling tadi ya Pak, mohon dikoreksi kalau ada keliru. Jepang itu punya teknologi namanya EEW, Earthquake Early Warning ya. Bahkan itu teknologinya bisa ngasih notifikasi ke para warga gitu, kalau misalnya sedang terjadi gempa di HP mereka gitu. Pertanyaannya adalah, pertama, seberapa efektif penggunaan adanya sistem peringatan dini EEW itu untuk menurunkan risiko adanya korban. Yang kedua adalah seberapa dekat atau mungkin seberapa jauh kita di Indonesia ini untuk menerapkan teknologi serupa. Kemudian yang ketiga, saya mau minta pendapat Bapak. Kalau untuk membangun sistem peringatan dini kan kita punya beberapa sensor untuk mendeteksi gempa kan ya. Sedangkan di Indonesia itu pernah mungkin beberapa kali terjadi adanya pencurian sensor gempa oleh warga gitu. Nah itu saya mau minta tanggapan Bapak tentang masalah tersebut. Terima kasih. Boleh diulangin dek, namanya tadi kurang jelas? Nama Muhammad Fahri Fernanda. Farid ya? Fahri. Fahri. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nipar Panginangin dari jurusan Teknik Material. Terima kasih Pak atas topik kuliah umum studium general hari ini. Sesuai topik kuliah hari ini, yaitu gempa bumi dan potensi kebencanaan di 2024. Saya kira tadi Bapak bakal menyampaikan daerah-daerah mana saja gitu yang terkena potensi kebencanaan di 2024 gitu. Nah, saya ingin bertanya, adakah potensi kebencanaan baru di beberapa daerah di Indonesia yang bisa terukur atau terprediksi di tahun 2024 di daerah mana saja gitu? Mungkin kalau daerah yang seperti Sumedang itu kan seperti tadi dalam sejarah itu beberapa kali sudah pernah gitu. Mungkin di beberapa tahun ke depan mungkin akan terjadi lagi gitu. Nah ini apakah ada daerah baru? Dan mungkin saya ingin bertanya apakah ada metode pengukurannya bagaimana gitu? Apakah dengan alat ataukah dengan perhitungan seperti itu? Terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih untuk diskusinya. Tadi ada pertanyaan yang sangat penting dari Saudari Dian dari Matematik. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin bertanya pada Anda. Anda mungkin pernah dengar nggak kalau di kawasan kita, di Asia Tenggara, apabila kita ingin belajar gempa bumi, di mana tempat atau negara terbaik dalam konteks kualitas pendidikan terbaik untuk belajar gempa? Anda pernah dengar nggak di kawasan Asia Tenggara ya? Di mana sih kampus terbaik untuk belajar gempa itu di mana? Anda pernah dengar nggak? Di mana? Ada bisa keluar dengan nama kampusnya nggak? Di mana kampus terbaik untuk belajar gempa itu di mana? Di mana ya? Ada yang mau mengatakan ITB nggak? Kampus terbaik untuk belajar gempa bumi di Asia Tenggara itu adalah di NTU. Di Singapura. Saya izin berdiri ya. Kenapa menjadi kampus yang terbaik untuk belajar gempa? Ada sebuah research center namanya EOS, Earth Observatory of Singapore, yang bahkan kami mengirimkan mahasiswa terbaik kami untuk belajar di sana. Tapi pertanyaannya Anda kalau jeli, kenapa kok Singapura put attention to the earthquakes gitu ya? Ataupun gunung api. Kenapa sih mereka tuh perhatian banget dengan gempa bumi gunung api itu kenapa ya? Kira-kira apa ya? Ujung-ujungnya kenapa? Ya mereka bilang kami ingin menyelamatkan masyarakat Singapura. Jadi kalau ada gempa bumi masyarakat kami bisa bertahan. Kalau gunung api meletus masyarakat Singapura tidak akan terdampak. Gunungnya di mana Mas gitu ya? Gunungnya itu di Sinabung. Gempanya di mana? Gempanya di Padang. Tapi how come mereka perhatian? Itu karena pertanyaannya Mbak Dian. Karena itu uang yang besar. Mereka ingin memastikan
bahwa investasi mereka terlindungi. Mereka ingin mengkonvert frekuensi gempa yang dihitung oleh matematisian itu menjadi insurance yang menjamin bahwa kalau ada losses itu tercover. Mereka ingin menjamin kalau ada orang investasi di kawasan di Asia Tenggara akan bertanya bagaimana cara menghitung, bagaimana mendapatkan premi itu ke mereka. Jawaban itu nggak pernah mereka ceritain ke saya, walaupun seberapa dekat saya dengan peneliti di sana mereka nggak pernah bilang. Tapi saya tahu ujung-ujungnya itu. Itu yang menjelaskan ini bidang multidisciplinary. Mereka yang teman-teman saya geologis, buka-buka batu, terus di ini, terus kami yang geodesis atau yang seismologis pasang seismometer, kita harus tahu at the end yang ingin dilindungi adalah masyarakat dan kepentingan investasi. Memastikan proses pembangunan mereka tidak terganggu. Padahal yang keganggu duluan kan kita gitu ya. Jadi kita harus menyadari dan sudah saatnya kalau orang belajar gempa, ya di sini di ITB yang terbaik. Kalau orang ingin tahu potensi kerugian ekonomi dalam konteks premi, ya ke Pak Sabto, pembimbingnya Mbak Dian. Jadi itu strongly related dan yang dilakukan menjadi sangat penting. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaannya. Mungkin tidak, nggak apa-apa, nanti kita ngobrol aja. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Fahri, mudah-mudahan saya dengan benar. Sistem kedaruratan, pertama, bahwa sistem kedaruratan itu banyak spektrumnya. Sistem kedaruratan, Anda mention earthquake early warning system, itu tidak hanya sistem berbasiskan pada sistem informasi dan warning instrumentasi. Tidak. Itu oke, tapi menurut saya ada satu sisi yang sebelah kiri. Yaitu knowledge dari masyarakatnya yang kita bangun terlebih dahulu. Saya nggak membayangkan sistem yang sama. Kita investasi segede Jepang, kita bangun earthquake early warning system. Tapi kalau knowledge-nya belum ada, itu means nothing. Maka mereka yang bisa bicara ke masyarakat, Pak Ridwan, Mas Epin yang bidangnya sosial humaniora, atau Bu Naomi, gak cuma bicara masalah deklarasi ya Bu ya. Yang bisa menyampaikan lebih baik, membangun literasi termasuk kontribusi Anda semua, menyampaikan pada junior Anda, mahasiswa-mahasiswa baru, pada siswa-siswa SMA, itu jauh lebih penting dari membangun sistem. Jadi di bagian hulunya harus diberikan pengetahuan. Jangan sampai pertanyaan yang terakhir dari Mas Fahri, kok dicuri gitu ya. Saya tidak pernah menyalahkan masyarakat kenapa mereka mengambil alat. Mungkin karena kita tidak ngobrol. Mungkin karena kita tidak berusaha memahami apa yang dibutuhkan masyarakat. Mungkin kita tidak pernah mengajarkan apa arti instrumentasi itu. Dan mereka nggak ngerti ini apaan sih, ini solar panel, ini apaan, ini kayaknya bagus deh buat nyalain kompor di rumah misalnya gitu ya. Mungkin kita berkontribusi karena kita tidak pernah memberikan knowledge yang appropriate pada masyarakat. Atau kita menganggap bahwa masyarakat kalau dikasih tahu pun nggak ngerti. Kita meng-underestimate kemampuan masyarakat untuk memahami, menyerap knowledge. Mungkin kita berkontribusi terhadap hal tersebut. Nah kembali pada earthquake early warning system dalam konteks instrumentasi. Now we are doing that. Jadi sekarang kami membangun sistem tersebut. Sistem peringatan dini gempa bumi, gempanya sudah kejadian atau belum? Gempanya udah kejadian atau belum? Sistem peringatan dini gempa itu, gempanya udah kejadian belum? Anda pernah dengar nggak ada sistem peringatan dini banjir? Itu udah banjir atau belum? Belum. Sistem peringatan dini banjir itu hujannya udah gede, banjirnya belum kejadian. Sistem peringatan dini gempa, gempanya udah kejadian belum? Gempanya sudah. Goncangannya belum nyampe. Jadi somewhere gempanya udah kejadian. Tapi goncangannya belum nyampe ke tempat kita. Kenapa? Karena kecepatan gelombang elektromagnetik itu bergerak lebih cepat dari gelombang gempa.
Ada yang tahu kecepatan gelombang gempa itu berapa? Bervariasi dari 2 sampai 3, ada yang 4 kilometer per second. Berapa kecepatan gelombang elektromagnetik? Jauh lebih cepat. Jadi kalau ada yang ngasih tahu wirelessly ke kita, Jakarta udah gempa nih. Maka in a few second goncangannya akan sampai ke Bandung. Jadi logikanya tuh sederhana banget. Jadi kalau udah ada yang merasakan gempa dan kita belum nyampe, gelombang gempanya masih jalan weng gitu ya. Terus baru shaking ke kita. Dan orang kasih tahu, sebentar lagi itu akan ada shaking. Itu sistem peringatan dini gempa. Jadi ada prasyarat dasar. Prasyarat dasarnya instrumentasinya harus rapat banget. Yang dimanapun ada gempa, itu dia bisa tahu. Itu prasyarat pertama, instrumentasi yang baik. Prasyarat yang kedua, harus ada mekanisme sending yang cepat. Dan untuk ada prasyarat yang kedua sending yang cepat, harus ada calculation yang cepat. Kan dihitung dulu lokasi gempa itu dihitung, terus dikirim gitu ya. Jadi kalau ngitungnya lama, terus ngirimnya lelet, udah guncangan terus baru dapat peringatan gitu. Jadi ada beberapa prasyarat dan we are doing that. Jadi kami sedang melakukan riset dengan BMKG, pernah juga riset dengan grup STI untuk membangun sistem tersebut. Jadi saya cukup yakin tidak lama lagi kita akan punya. Tapi jangan lupa ada prasyarat yang ke depan, yang awal tadi. Masyarakatnya disiapin dulu dong. Dan itu kemudian Anda semua termasuk social scientist itu pun harus terlibat dalam konteks tersebut. Jadi jangan sampai euforia teknologi, udah beli aja gitu ya. Lah beli kalau Anda nggak ngerti terus ngapain beli gitu. Jadi pajangan doang, nggak dipelihara, masyarakatnya pun nggak mengetahui. Itu akan ada gap teknologi yang sangat serius. Mudah-mudahan menjawab. Ada pertanyaan dari Saudara Zihrar, potensi bencana di masa depan, itu tadi slide yang kelewat Mas, mohon maaf. Apa yang akan terjadi di tahun 2024? Di tahun 2024 dalam konteks gempa tidak kita harapkan, kita harus memberikan atensi yang besar di Indonesia bagian timur. Ada riset yang kami lakukan, kita melihat ada akumulasi energi yang cukup signifikan di beberapa daerah. Di daerah Banda sekitarnya, kemudian di utara Nusa Tenggara Timur. Di utara Nusa Tenggara Timur sekarang ada gempa-gempa skala medium. Maaf, kecil, mendekati medium, 4,76 sekarang ongoing. Tidak kita harapkan. Papua misalnya. Papua kita melihat ada beberapa potensi gempa yang cukup signifikan. Kemudian beberapa wilayah di pantai barat Sumatera. Itu pun kita memberikan attention yang sangat besar di sekitar Mentawai misalnya. Beberapa yang kita khawatirkan bergerak jauh lebih ke selatan, yaitu di wilayah di sekitar Selat Sunda. Kita pun memberikan perhatian mengenai kemungkinan kebakaran lahan dan hutan di tahun depan. Tahun depan itu tahun ini, next year is today ternyata gitu ya. Tahun depan itu adalah sekarang. Kemudian kita juga memperhatikan perhatian, Anda kalau perhatikan di dalam slide-nya nanti tolong dipelajari, termasuk tadi kebakaran lahan dan hutan. Kemudian apa saya memasukkan slide juga kekeringan kita juga memberikan perhatian yang cukup serius di tahun 2024. Itu bagian yang tadi tidak disampaikan di dalam beberapa slide. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Saya kira banyak sekali barangkali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kita juga belum menyapa teman-teman yang ada di Jatinangor dan Cirebon. Tapi karena waktunya juga lah yang harus menghentikan materi dan diskusi pada pagi hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Irwan. Dan saya berharap bahwa adik-adik semua yang hadir dalam kuliah ini mendapatkan banyak wawasan baru, inspirasi baru, dan rencana baru. Saya melihat mungkin 50% lebih ini sudah menyiapkan makalahnya tentang gempa bumi ini Pak kayaknya ini. Oke, untuk itu saya sebagai moderator mencukupkan diskusi materi pada pagi hari ini dan sesi tanya jawab. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada MC. Kepada Profesor Irwan Maulana, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Kepala Biro Komunikasi dan Humas ITB
akan memberikan piagam penghargaan kepada Profesor Irwan Meilano. Kepada Dr. Naomi Haswanto MSN, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.